Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.4a.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Wiji Lestarianti JGP Angkatan 5 SD Negeri 1 Ampel Gading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Implementasi keyakinan dan kesepakatan kelas untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Dengan latar belakang, sekolah sebaiknya berusaha menciptakan pendidikan yang senantiasa membiasakan setiap warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, peserta didik, melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya yang menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan sadar oleh setiap warga sekolah. Kebiasaan positif merupakan budaya positif yang akan menjadikan budaya sekolah yang lebih baik. Tujuan aksi nyata menemukan budaya positif dalam keyakinan dan kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Lini masa tindakan yang dilakukan, menyusun aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasil rancangan ke kepala sekolah, mengimplementasikan kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin positif kesepakatan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, penerapan segitiga restitusi, evaluasi, dan reflektif terhadap pencapaian pada aksi nyata. Kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama, anak-anak bersama saya, untuk membuat kesepakatan kelas. Keyakinan yang harus kita laksanakan. Karena kepingin misalkan harus disiplin atau lagi di jam istirahat tidak boleh di dalam kelas. Pokoknya ada hal yang kalian sepakati, yang kalian inginkan, silakan ditulis di buku atau di kertas yang sudah saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ampel Gading, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ampel Gading, dan Bapak Ibu Dewan Guru baik SD Negeri 1 maupun SD Negeri 4 Ampel Gading. Pertama-tama patutlah kiranya kita memanjatkan doa puji syukur kita kehadirat Ilahi Robi, di mana kita dapat bertemu dalam acara pembebasan modul 1.4 budaya positif oleh guru penggerak angkatan 5. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenankanlah saya Wiji Lestarianti, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Malang, akan melakukan aksi nyata atau pembebasan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif, budaya kalau Bapak Ibu mengartikan biasanya kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu dalam arti yang sederhana. Bapak Ibu, baik untuk menghangatkan situasi pada saat ini, karena di sini udaranya sangat dingin. Ayo kita melihat dengan pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Jenengan setuju dengan hukuman merupakan kegiatan untuk mendisiplinkan anak? Setuju. Oke. Ada hampir 100% menjawab setuju. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Panjenengan setuju? Setuju. Oke, semuanya setuju. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi memberikan penghargaan itu sama halnya dengan anak melakukan sesuatu, maka Bapak Ibu Guru memberikan hadiah. Hal ini sering sekali Bapak Ibu laksanakan mungkin di sekolahan, di kelas. Siapa yang bisa mengerjakan ini, ibu saya kasih hadiah. Itu namanya salah satu contoh dari penghargaan. Setujukah Bapak Ibu untuk nomor itu? Oke, terima kasih. Dari pertanyaan pemantik ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Memang tujuan kita untuk mendisiplinkan anak secara positif. Akan tetapi dalam penyampaiannya, dalam menghukum anak, itu hendaklah dengan kita mengkaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Karena kita Gulawenta itu adalah anak-anak, adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai anak-anak itu dengan hukuman-hukuman maka timbul yang namanya dendam. Sering terjadi seperti itu. Maka anak akan teringat terus. Saya dulu pernah dihukum seperti ini. Nah, itu nanti diceritakan kepada anaknya lagi seperti itu. Terus memberikan hukuman dengan hal yang positif. Misalkan membaca. Itu baik juga bagi anak, tetapi itu hanya dalam jangka pendek, sehingga di kemudian hari anak-anak itu bisa mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Terus memberikan penghargaan juga sama. Jadi melakukan kegiatan, melakukan sesuatu, melakukan pembelajaran itu dengan tujuan atau maksud tertentu. Saya akan melakukan ini biar mendapat penghargaan, seperti itu. Kita lanjutkan.
Kemudian untuk berikutnya tentang eksplorasi konsep, ya Bapak Ibu ya, yaitu pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan, seolah-olah Bapak Ibu menggenggam yang namanya kertas, ya, menggenggam kertas dan silakan digenggam secara kuat. Nah, ada teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, silakan berusaha untuk membuka kepala tangan itu tadi dengan sekuat tenaga. Maka apabila jenengan yang di posisi untuk menggenggam sesuatu yang berharga itu, apa yang jenengan lakukan? Kalau ada sesuatu di genggaman jenengan ini, ada sesuatu yang berharga, kemudian berusaha untuk dibuka oleh teman yang lain, apa yang jenengan lakukan sebagai penggenggam hal yang berharga itu tadi? Mencoba mempertahankan apa yang ada dalam genggaman. Iya, mencoba mempertahankan apa yang ada di genggaman kita, karena itu merupakan hak kita, gitu ya. Jadi kita usahakan hal yang berharga supaya dipertahankan, dan yang berusaha membuka itu juga merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan hal yang berharga di dalam genggaman itu tadi. Dari kesimpulan ini, maka dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang kita anggap itu berharga, maka patut kita pertahankan. Untuk mempertahankan atau untuk merebut benda berharga di dalam genggaman itu, ada yang mengontrol. Siapakah sebagai pengontrol? Bapak Ibu? Menurut saya yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Oke. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita adalah sebagai pengontrol segala tindakan. Yang diutamakan adalah tindakan-tindakan yang positif, tidak saling merebut. Kita lanjutkan. Kemudian ada disiplin menurut teori kontrol dari teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau jenengan bisa mengontrol orang lain, maka yang mengontrol diri panjenengan sendiri adalah diri sendiri. Seperti itu. Terus semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikir, menang-menang, kolaborasi, dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada di sini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian diwujudkan dalam bentuk keyakinan kelas. Ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Tadi sudah membicarakan tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu: 1 pendukung, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau manajer. Untuk manajer itu penerapannya dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana dinamakan segitiga. Yang satu menstabilkan identitas, yang dua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian juga dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kesenangan dengan kebebasan, kesenangan dan kebebasan. Jadi rasa diterimanya itu terkait dengan
lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Baik Bapak Ibu, inilah apa pengertian dari disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi ada proses belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tentang disiplin. Berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu berdasarkan dari William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Begitu. Terus apa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari apa Ibu? Yang nomor 1 untuk profil pelajar Pancasila. Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ternyata Bapak Ibu sudah luar biasa tentang profil pelajar Pancasila, karena SD Negeri 1 Ampel Gading dan SD Negeri 4 Ampel Gading sudah melaksanakan yang namanya IKN, sehingga dalam perwujudannya kita menggunakan profil pelajar Pancasila atau juga membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi dan elemennya. Kemudian berikutnya ada pembelajaran 2.2 teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Tadi di awal sudah disinggung teorinya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukum apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal. Eksternal itu dari luar. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu sama halnya dengan motivasi eksternal. Terus berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal, motivasi diri sendiri dari tujuan disiplin positif yang sudah dibahas di awal tadi. Berikutnya kembali lagi dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara mungkin Bapak Ibu sering dengan semboyannya yang terkenal. Gimana Ibu? Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Jadi ing ngarsa suntulodo ing
kita adalah penuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Sehingga dalam menuntun kita harus memperhatikan juga dengan karakter siswa. Di depan kita memberikan contoh, di belakang kita mendorong anak-anak, di tengah kita memberikan motivasi. Begitu ya, betul ya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu diharapkan merdeka. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak itu harus bisa memerintah terhadap diri sendiri tentang hal-hal yang positif. Itu Ki Hajar Dewantara dalam Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Nah, kita kembali lagi ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan, maksudnya bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti itu. Untuk restitusi ini ada 9 ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, karena manusia semuanya mungkin itu tidak lepas dari suatu kesalahan, karena kita adalah makhluk Allah yang penuh dengan kesalahan, baik kesalahan besar maupun kesalahan yang kecil. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi untuk restitusi penerapannya itu tawaran, bukan paksaan. Anak diajak untuk memilih suatu perilaku yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik. Tapi guru juga menyampaikannya dengan penuh bijaksana, sehingga anak mendapatkan peringatan itu seolah-olah mendapatkan suatu penghargaan yang mereka inginkan dan akan berkelanjutan dalam kehidupannya anak-anak besar kelak. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi pemecahan masalah. Jadi cara bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang telah ia ciptakan. Apakah dia melanggar suatu keyakinan yang sudah disepakati, itu tergantung dari restitusinya, penyelesaian secara segitiga restitusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang telah melakukan perbuatan salah, dia kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri dan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang positif. Begitu. Terus eksplorasi konsep atau pembelajaran tentang keyakinan kelas. Jadi sebaiknya Bapak Ibu menciptakan atau membuat keyakinan kelas sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampuh. Misalkan kelas 1 membuat keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu yang menciptakan guru dan murid yang sudah mendapat kesepakatan. Begitu. Kalau ada pelanggaran, kita tinggal mengingatkan apa keyakinan yang sudah kita sepakati terhadap apa yang sudah dibuat di kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Alasannya
memiliki peraturan harus menggunakan helm. Itu contoh-contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Jawabannya apa? Mungkin Bapak Ibu bisa membantu jawab. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Untuk menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Kategorinya, kalau kita makan tidak cuci tangan, berarti kurang menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu dari bukti tanggung jawab dan nilai dari motivasi secara pribadi bagi Bapak Ibu. Mungkin saya tepat waktu karena saya takut dihukum sama Bu Puji. Nanti saya mendapat teguran dari Bu Puji karena Bu Puji selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Ampel Gading. Gitu. Jadi ada motivasi-motivasi tertentu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikutnya, nah ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apakah keyakinan kelas? B. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana di Bapak Ibu yang keyakinan kelas? Yang A. Oh, yang A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mungkin bantu jawab lagi, mengapa kok yang A? Menurut saya karena keyakinan itu dibuat oleh guru dan murid, bukan hanya muridnya saja tapi gurunya. Iya, tepuk tangan untuk Pak Fian. Hebat. Jadi yang termasuk kesepakatan kelas adalah yang A. Kami guru dan murid itu saling menyayangi. Bisa juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa itu peraturan dan apa itu keyakinan. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau peraturan berarti selalu kembalikan buku ke tempatnya, gitu. Kemudian kalau keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu namanya peraturan. Peraturan tidak boleh mengganggu temannya. Kalau ada temannya yang sedang mengerjakan tugas, tidak boleh diusik, tidak usah dijaili. Itu termasuk peraturan. Terus keyakinan kelasnya gimana? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu termasuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan, gitu ya. Insya Allah kalau anak-anak SD jauh dari narkoba. Harapannya begitu. Bergantian atau menunggu giliran pada saat cuci tangan, seringkali anak-anak itu budaya antri, maka itu termasuk menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan karena terkait dengan kesehatan. Kemudian ada juga dengan untuk keselamatan, menjaga kondisi supaya tetap sehat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan. Kita lanjutkan. Tindakan guru ini termasuk apa? Oke. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya begini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Disuruh mencatat 100 kali. Itu tergolong hukuman atau konsekuensi? Tergolong hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman
Jolona yo kertasku, mari kok coret-coret, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Beda lagi kalau pada saat pelajaran matematika disuruh lari 100 kali, itu beda. Nah, berikutnya tentang identitas sukses. Seperti ini identitas gagal. Jadi kalau kita sering menggunakan hukuman-hukuman, itu termasuk identitas gagal. Terus ada identitas sukses, itu adalah konsekuensi dan restitusi. Yang paling bagus adalah, yang paling ideal, yang sering kita gunakan adalah menggunakan restitusi dalam penyelesaian suatu masalah yang telah dibuat oleh anak-anak. Gitu. Jadi kita menyelesaikan dengan restitusi. Sedangkan konsekuensinya itu juga sering kali, termasuk saya pernah memakai namanya dalam penyelesaiannya dan membuat anak itu tidak mengulangi perbuatan bersalahnya itu dengan konsekuensi. Tetapi sekarang kenal dengan restitusi, mungkin penyelesaiannya dengan restitusi. Berikutnya yaitu pembelajaran kebutuhan dasar pada manusia sehingga dunia berkualitas. Kebutuhan dasarnya itu seperti ini, Bu. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kalau itu kasih sayang untuk diterima, itu ada kaitannya dengan lingkungan keluarga. Terus ada kebebasan, dia ingin bebas memilih. Sedangkan kesenangan, dia mempunyai kesenangan-kesenangan yang menurutnya mantap di hati. Gitu, ada penguasaan. Terus berikutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada identitas gagal, seperti tadi sudah dibicarakan di awal ya. Ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, suatu misal ada guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir-nyindir kepada siswa, itu termasuk penghukum. Terus pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lain sebagainya, dengan rasa memelas sehingga anaknya itu merasa bersalah kepada gurunya. Kok iso yo lek kamu berbuat seperti ini, nanti saya kan dipanggil kepala sekolah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah itu akhirnya anak-anak diam menjadi bersedih. Waduh, ini pokoknya salahku, sehingga saya bisa dianggap melanggar peraturan. Terus sebagai teman, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kan? Jadi kayak nanti janji. Pemantau adalah menghitung dan mengukur. Jadi ada standarnya gitu. Kalau kamu melakukan perbuatan ini, maka kamu akan dapat seperti ini. Datang terlambat. Karena kamu datangnya terlambat 20 menit, maka kamu mengerjakan tugas, teman-temannya istirahat, kamu lanjut di kelas 20 menit untuk menyelesaikan materi-materi tadi yang tertinggal, seperti itu. Nah, sekarang untuk mengurangi rasa ketegangan Bapak Ibu, ini ada tugas pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat orang bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu namanya penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintang, itu namanya pemantau. Dia melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan bintang. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu namanya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu namanya penghukum. Gitu. Sebelum selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan, ini segitiga restitusi.
tentu punya alasan bukan menstabilkan identitas tadi sudah. Jadi ada untuk menanyakan keyakinan itu ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pada keyakinan. Kemudian untuk menebalkan identitas, setiap orang itu mempunyai pernah melakukan kesalahan, sehingga anak tidak langsung ketakutan hanya saya sendiri yang salah. Jadi enggak. Jadi semua orang itu untuk menguatkan atau menstabilkan identitas anak. Jadi anak tidak merasa ketakutan, tapi bisa menyelesaikan suatu masalah dengan positif pula. Baik Bapak Ibu, karena sudah selesai, maka mungkin saya akan tayangkan video tentang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengamati. Ini termasuk penghukum apa pemantau? Bapak Ibu mungkin berpendapat itu tadi termasuk penghukum atau pemantau atau yang lain. Monggo, menghukum, kasihan. Ya. Kalau menurut saya bisa jadi itu dalam dua posisi. Cuma dominannya pada posisi menghukum. Cuma karena Bu Cici tadi bilang terlambat berkali-kali, karena di situ tadi pada waktu pemantau dia berdasarkan data kalau nggak salah tadi ya. Maka bisa jadi beliau juga sebagai pemantau karena datang terlambat berkali-kali tadi. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Bian. Jadi ada penghukum disuruh lari 10 kali si Akbar tadi. Saya sebagai posisi penghukum, juga sebagai posisi pemantau, karena berulang kali dia sering sering terlambat, gitu. Terus ada lagi posisi apa lagi? Mungkin ada kecewa, rasa bersalah. Jadi satu babak yang saya buat tadi, tapi saya membuatnya adegan tadi, membuat rasa bersalahnya tidak dengan nada memelas. Ibu kecewa, berarti anaknya langsung ingin menangis, gitu. Jadi kalau melihat dari ekspresi Akbar, bagaimana jenengan melihat ekspresinya Akbar? Kalau Bapak Ibu sekarang sudah tidak pernah melakukan seperti itu. Kalau melihat posisinya Akbar, gimana? Kasihan. Iya. Apakah dengan penghukum dapat menciptakan nilai positif kepada anak? Belum tentu, tidak. Kebagian besarnya tidak, gitu ya. Kalau anak disuruh lari 10 kali di halaman, itu cocok kalau berkolaborasi dengan Pak Bada sebagai guru PJOK, saya sebagai guru kelas. Berarti saya menghukumnya tidak mendidik. Maksudnya tidak mendidik dalam hal kaitannya dengan pelajaran yang sudah ada di kelas, begitu. Terus ada lagi, mungkin Bapak Ibu sering menemukan siswa, terutama saya sebagai pengajar kelas 1, saya sering kali mendapat kendala seperti ini. Setiap kali Raka mau memulai aktivitas yang ada kaitannya dengan hal yang ia sulit, yang ada kaitannya dengan ia tidak mampu untuk melanjutkan, malas atau apa gitu, dia ungkap dengan menunduk dan benar-benar memejamkan mata, nangis. Saya awalnya saya selesaikan dengan kenapa menangis, ada yang menyakiti. Kesepakatan kelas yang kita buat bagaimana? Tidak boleh menyakiti, harus melindungi
teman. Menyelesaikan tidak boleh dengan menjilid, katanya Elena, menjilid. Akhirnya si Raka setiap kali ada tugas dia melakukan seperti ini. Tapi kalau ada tugas yang dia senangi, maka dia akan bersemangat. Kalau dia tidak suka, dia akan menangis. Nah, itu PR bagi guru kelas 1. Sehingga bagaimana mendalami karakter atau bagaimana cara memperlakukan Raka sesuai dengan kodratnya. Apakah Raka langsung saya marahi atau saya hukum? Tidak. Kemungkinan besar ada latar belakang dari lingkungannya sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Ingin diterima, ingin mendapat kasih sayang, itu ada kaitannya. Maka apa yang saya lakukan? Kemarin saya sudah ajak bicara dengan Ibunda Raka, dan memang ada hal yang sangat mengasihkan bagi Raka. Sebetulnya Raka adalah anak yang potensi, karena di sini tidak ada anak yang ini anak yang kurang bisa, ini anak yang bisa dan sebagainya, tidak ada. Tetapi semua anak memiliki potensi sendiri-sendiri, sehingga kita bisa memperlakukan atau menuntun sesuai dengan kodratnya. Karena ada istilah tabula rasa kalau dulu ya, bahwa anak merupakan kertas kosong, tinggal bagaimana guru menulis-tulis. Itu sudah tidak lagi, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak adalah sudah mempunyai tulisan-tulisan, tetapi tulisan-tulisannya itu adalah samar. Maka dari itu guru bagaimana untuk menebalkan tulisan-tulisan yang samar itu tadi. Jadi untuk menebalkannya siapa? Tugas guru secara menuntun sesuai dengan potensi anak masing-masing. Sehingga terkaitlah dengan Merdeka Mengajar. Terkait dengan IKN. Kemudian apa itu restitusi? Tadi sudah dijelaskan, dan prakteknya tentang restitusi begini. Saya membuat demonstrasi kontekstual dengan praktek segitiga restitusi. Nah, tadi sudah ada menstabilkan identitas. Kemudian kalau restitusi itu berfokus pada pemecahan masalah. Saya ada kasus 1, siswa kelas 1 SD Negeri 1 Ampel Gading, yaitu melakukan kegiatan olahraganya masih kurang sehingga bermain sepak bola di dalam kelas. Terus ini ada validasi tindakan, saya membuat dialog, kemudian Bu Wiji mengatakan gimana, dan anak yang saya panggil untuk mengajak untuk penerapan segitiga restitusi adalah Arka Ganang Pratama. Begini untuk penerapan segitiga restitusi. Padahal Ganang ini memporak-porandakan kelas, tetapi Ganang tidak langsung saya hukum, tetapi tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sudah dia buat dengan teman-temannya. Dia menyampaikan alasannya. Dia menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya ia salah. Ya, saya mengikuti karena saya juga suka sekali bermain bersama teman-teman, apalagi bermain bola. Menstabilkan identitas. Menyelesaikan secara baik-baik. Solusi merupakan pemecahan masalah. Karena menyampaikan alasannya, validasi tindakan. Nah, ya, di jam
Akhirnya saya mengajak Gana untuk mengerti masalahnya Gana. Iya, karena kurang. Dia penyebabnya karena kurang di jam olahraga untuk bermain sepak bolanya, sehingga dilanjutkan di dalam kelas. Nah, saya mulai menciptakan atau menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Karena kelas 1 sudah menciptakan keyakinan kelas. Sepakati. Karena mengingat kembali, jadi saya tidak langsung keyakinan kelas ini yang kamu langgar, tidak boleh. Dia sendiri yang mengingat kembali apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Iya, akhirnya Gana menemukan sendiri pemecahan masalah, menemukan solusinya. Bukan saya yang menemukan, bukan. Kamu berarti salah, harus tidak. Tetapi Gana sendiri yang sudah mengakui kesalahannya. Nah, dia tahu berarti harus membereskan kelasnya dan menaruh buku-buku di tempat semula. Otomatis dengan dia tahu merasa bersalahnya dan melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama, dia minta maaf. Selain minta maaf dan bersedia untuk membereskan atau merapikan kembali kelas yang sudah berantakan, dan saya berharap anak-anak yang lain bisa diajak untuk tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan sengaja. Nah, ini saya punya harapan. Nah, ini ada kesimpulannya bahwa bermain sepak bola itu baik. Tapi kalau dilakukan di dalam kelas mengakibatkan hal yang kurang baik karena bisa nyenter teman, bisa menyakiti teman, atau bisa membuat kelas menjadi berantakan. Nah, sekarang kembali lagi ke kelas. Nah, itu tadi merupakan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada saya. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada saya? Oh ya, tidak. Tadi kan ada tentang materi posisi kontrol ya. Yang saya tanyakan, posisi kontrol yang seperti apakah yang lalai ketika kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural? Terima kasih. Terima kasih Bida. Untuk Bida hari ini bertanya tentang posisi kontrol yang bagaimana. Kalau misalkan kita itu di dalam lingkungan sekolah ada bermacam-macam atau multikultural ya Bu Ida ya. Kita bisa menerapkan lebih dari satu posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa menempatkan diri sebagai posisi teman. Yang jelas kalau penghukum kurang bagus. Jadi posisi teman, kita bisa mengajak anak itu untuk seolah-olah kita menjadi temannya. Setelah itu kita menempatkan diri sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi anak kita dekati dulu dengan posisi teman. Ya, aku kan gitu kan, kalau posisi teman akrab. Kemudian kita berlanjut lagi dengan posisi manajer. Kalau sudah posisi manajer yang sudah saya terapkan tadi. Jadi ini penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer. Begitu. Gimana Bu Ida? Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan?
Oke, Bu Syed, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tadi budaya positif itu hendaklah dibangun menggunakan kata-kata yang positif, sehingga harus dihindari penggunaan kata atau kalimat negatif dalam membentuk karakter murid. Sekian, terima kasih. Tangan untuk Bu Syed. Terima kasih Bu Syed atas tanggapannya ya. Memang apa yang dikatakan Bu Syed harus menggunakan kata-kata yang positif, baik dalam melarang atau memberikan teguran kepada anak, itu juga harus menggunakan kata-kata yang positif gitu. Suatu misal kita melarang anak-anak itu untuk, ada anak yang jalan-jalan di tempat yang berbahaya, misalkan di Bok itu ya, di Gapura, anaknya itu naik-naik. Kalau kita menggunakan kata-kata yang kurang baik atau sedikit negatif, jangan jalan di situ, kok kejonger kok ya, ada kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan yang positif, ayo kalau jatuh gimana, itu berarti kita mengarahkan anak pada melarang, tetapi menggunakan kata-kata yang positif seperti itu. Suatu misal gini, dilarang merokok, maka kalau anak kecil, terutama anak SD, maka dia akan merokok. Dilarang merokok, apa ya kok dilarang? Mungkin dia akan bertanya alasannya apa. Kalau tidak terjawab itu semua, maka berakibat anak itu akan mencoba, ngaca sih tak merokok beneran. Jadi kalau kita menggunakan teguran atau kata-kata positif kepada anak, maka anak itu akan menanggapi dengan hal-hal yang positif. Begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nggih, Pak Bade? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan. Tadi kan ada beberapa materi tentang peraturan dan keyakinan. Jika kita tidak menggunakan peraturan dan keyakinan, bagaimana memberikan punishment atau hukuman jika ada anak yang melanggar peraturan? Terima kasih. Jelas dalam suatu lembaga atau sekolah itu mesti ada saja anak-anak itu melanggar peraturan. Melanggar peraturan itu mungkin ada unsur kesengajaan dari siswa, atau karena ada unsur tidak sengaja. Anak itu tahu bahwa dia melanggar peraturan, tetapi dengan anak itu tahu melanggar peraturan, maka sebagai guru tetap mewajibkan anak itu untuk mengarahkan kepada kedisiplinan positif. Dalam artian bukan berarti bagaimana dengan anak yang melanggar peraturan berarti wis dibiarkan saja, kita harus sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak seperti itu. Kita tetap berlaku sebagai manajer dalam mengarahkan anak itu tadi. Kalau begini berarti sama melanggar peraturan. Kan peraturan tadi sudah tertuang dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi bisa saja keyakinan kelas itu tertuang dalam satu lembaga, kelas 1 sampai kelas 6 ada yang sama dalam berkeyakinan atau keyakinan yang sudah disepakati oleh sekolah. Tetap bagaimana dengan anak yang melanggar peraturan? Kan tadi ada keyakinan kelas dan yang sudah disepakati. Kita sebagai manajer tetap
anak itu untuk tidak mengulang. Untuk tidak mengulangnya dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Kenapa? Alasannya apa? Bisa jadi anak yang melanggar peraturan sekolah atau melanggar tatib ya, itu disebabkan oleh faktor keluarga, teman, ataupun lingkungan terdekat sekolah, seperti itu. Kadang-kadang kan bisa melanggar peraturan karena ada kejahilan teman. Jadi kita sebagai manajer, kita menerapkannya sebagai manajer itu adalah hal yang paling bijaksana dalam menyelesaikan atau mencari solusi bagaimana anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan hal-hal yang positif. Anak itu kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri. Demikian. Gimana Pak Badar? Oke, terima kasih. Mungkin ada? Sampai sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya tentang budaya positif sebagai aksi nyata saya Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Malang dengan fasilitator Ibu Nirmala Hasibuan dan pengajar praktik Ibu Reni Krisnawati, kemudian ada instruktur untuk budaya positif Francisca Mbao, Ibu Francisca Mbao dari Jogja, dari Jogja. Kemudian saya Wiji Lestari, cukup sekian. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita tayangkan ini dapat bermanfaat bagi siswa, terutama untuk hal-hal yang positif. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.